Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam sesi perkuliahan, yaitu pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa prodi ilmu keperawatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru. Pada pertemuan yang kedua ini, topik yang kita bahas yaitu mengenai identitas nasional. Adapun pengertian dan makna identitas nasional menurut Thailand, identitas itu merupakan jati diri bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nah, nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Nah, Pancasila juga merupakan identitas nasional Indonesia yang unik, karena Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera dan lambang lainnya, tetapi Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Jadi menurut Thailand, identitas nasional itu sama dengan jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Nah, makna dari identitas nasional secara umum yaitu jati diri, ciri-ciri atau karakteristik, bahasan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi identitas nasional itu pembeda, ya, yang menjadi ciri karakteristik bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Tentunya setiap negara harus memiliki identitas nasional, ya. Sangat diperlukan oleh suatu negara identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara? Apa tujuannya, apa fungsinya, sehingga suatu negara harus memiliki identitas nasional? Nah, tentu ada tujuannya. Nah, yang pertama adalah bahwa identitas nasional, tujuan memiliki identitas nasional harus dimiliki oleh suatu negara, yaitu karena setiap negara yang merdeka dan berdaulat akan sudah pasti bisa dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara atau bangsa lain. Jadi identitas nasional berfungsi agar suatu negara itu bisa dikenal, ya, bisa diketahui oleh negara ataupun bangsa lain. Yang kedua, dengan adanya identitas nasional, negara tersebut dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Jadi ada ciri pembedanya, ada karakteristiknya, sehingga orang langsung tahu tentang suatu negara tersebut dengan adanya ciri-ciri watak dan pembeda dengan adanya identitas nasional tersebut. Yang ketiga, identitas nasional juga mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup suatu negara. Ya, tentu hanya negara yang dikenal, yang memiliki identitas, ya, kelangsungan negara itu akan dapat terus bisa eksis di dalam pergaulan-pergaulan internasional, sehingga keberadaan negara itu dapat, ya, terjaga kelangsungan hidupnya.
Selanjutnya yang keempat yaitu negara memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa yang lain. Jadi dengan adanya identitas nasional yang jelas, yang tegas, maka satu bangsa atau satu negara itu akan bisa sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Sedangkan yang kelima, identitas nasional dapat menyatukan bangsa yang bersangkutan, ya. Karena identitas nasional bisa menjadi pegangan bersama, membawa nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, rasa cinta tanah air, sehingga dapat menyatukan berbagai unsur-unsur yang ada di dalam suatu negara itu. Itulah gunanya identitas nasional suatu negara. Nah, tadi disebutkan bahwa Pancasila adalah jati diri, identitas nasional, ya. Dan identitas nasional Pancasila ini cukup unik karena dia tidak hanya bersifat tidak fisik, ya, identitasnya, tapi berupa non fisik. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 secara tegas disebutkan bahwa yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia itu terdapat di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Seperti kita lihat di dalam pasal 35, yaitu tentang bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Nah, itu langsung menjadi sebagai identitas bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bendera negara, yaitu merah putih. Kemudian di pasal 36 kita lihat lagi bahwa bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini juga akan menjadi identitas bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di dalam pasal 36A juga disebutkan yaitu lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga akan menjadi identitas nasional, yaitu lambang negara kita Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya di dalam pasal 36B juga disebutkan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, itulah di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang secara tegas disebutkan apa yang menjadi identitas nasional Indonesia, ya, yaitu bendera negara merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nah, itulah identitas nasional yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya kalau identitas ini, ya, ada juga yang bisa dijadikan identitas, ya, selain daripada identitas yang tadi, yaitu selain dari bahasa, selain dari bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dan Pancasila, juga yang menjadi identitas nasional juga bisa adalah konstitusi hukum dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Dan kemudian bentuk negara kita NKRI juga merupakan satu identitas nasional kita, tambah lagi dengan wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara, dan juga kebudayaan nasional yang lahir dari kebudayaan daerah. Nah, itulah identitas nasional kita, ya. Di samping dalam Undang-Undang Dasar 45 juga identitas lainnya yang menjadi penanda atau ciri dari identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka identitas nasional itu bisa kita bagi dua bentuknya, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Apakah yang dimaksud dengan identitas primer? Identitas primer adalah identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga
bangsa sejak dahulu kalanya sudah ada kesukuan di negara tersebut, ya, banyak suku jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional. Nah, kemudian disepakati bersama bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini memiliki identitas primer atau etnis yang sangat banyak sekali, ya, lebih daripada 700 suku bangsa lebih, ya, banyak suku bangsa, dan itu adalah identitas primer. Mereka sudah memiliki identitas. Nah, identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Jadi identitas primer adalah identitas kesukuan yang telah ada, yang telah banyak di Indonesia, itu menjadi identitas, ya, tetapi dikembangkan menjadi kebudayaan nasional, yaitu akan menjadi identitas nasional. Selanjutnya identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas nasional yang bersifat buatan, karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga negara sebagai identitasnya bersama dalam suatu bangsa atau negara. Jadi kesepakatan dari semua suku-suku yang ada untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, maka itu disebut sebagai identitas sekunder. Artinya identitas buatan, identitas yang berasal dari kesepakatan. Identitas primer, identitas yang asli yang berasal dari kesukuan. Nah, itulah tentang identitas primer dan sekunder. Selanjutnya, secara historis, khususnya pada tahap awal embrionik, ya, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dimana bangsa yang sedang dijajah oleh penjajah, maka muncullah kesadaran kita tidak ingin tentunya selamanya dijajah, maka muncullah kesadaran nasional itu pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nah, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Nah, pada saat itulah muncul kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Jadi kesadaran identitas itu muncul ketika rakyat Indonesia, ya, tidak ingin selalu dijajah dan bangkit sebagai suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya sebagai sumber sosiologis, ya, kalau tadi adalah sumber historis, ya, kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajah, maka sebagai sumber sosiologis, identitas nasional itu telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan secara intensif pasca kemerdekaan. Nah, identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut menjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu. Nah, inilah yang kita lihat, ya, secara historis munculnya identitas nasional, secara sosiologis, dan kemudian juga secara politis, ya. Identitas nasional ini kalau bicara secara politis, maka tentu ini bicara tentang dasar yang legal, ya, dasar yang legal sumbernya. Dan inilah tadi yang telah kita sebutkan bahwa secara politis identitas nasional itu bisa tidak hanya Pancasila, ya, tidak hanya bendera
bahasa, tetapi juga telah disebutkan tadi, yaitu adanya konsepsi wawasan Nusantara, Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi ciri yang sudah ditetapkan dan diterima oleh bangsa Indonesia, ya. Jadi selain daripada bendera, bahasa, lagu, lambang negara, semboyan negara, kemudian Pancasila, termasuk juga adalah Undang-Undang Dasar 45, konsepsi wawasan Nusantara, kemudian kebudayaan nasional, dan juga termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itulah yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia, dan tentunya setiap negara harus menjaga identitas nasionalnya untuk eksistensi suatu negara itu, agar suatu negara itu mempunyai kewibawaan dan sejajar dengan negara-negara lainnya. Nah, oleh karena itu maka yang diharapkan dari perkuliahan ini dengan memberikan materi identitas nasional ini, maka sangat diharapkan bisa memberikan kompetensi kepada mahasiswa tentunya, di mana setelah mendapatkan perkuliahan tentang identitas nasional ini, maka diharapkan kepada mahasiswa tentunya peduli ya terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan atau faktor penentu dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, diharapkan dengan mempelajari identitas nasional ini, mahasiswa mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan atau empiris dan secara empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa yang bersumber dari nilai Pancasila. Jadi diharapkan mahasiswa menjadi peduli tentang identitas bangsa, karakter bangsa ini, kemudian mampu melakukan analisis, ya, dan juga mampu menyajikan konsep konseptual atau empiris terkait dengan identitas nasional. Baik, mungkin saja pertemuan kita untuk pertemuan kuliah yang kedua ini tentang identitas nasional. Dan bagaimana biasa untuk tugas Pancasila yang kedua ini bisa dilihat di deskripsi YouTube ini, ada linknya ya yang saya berikan. Silahkan dikerjakan dan jangan lupa untuk menuliskan nama NIM kelas di kolom komen YouTube. Dan bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan tugasnya dapat meminta token atau passwordnya kepada saya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.